Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan, semua sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur ini ibadah raya minggu kedua. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menikmati firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi ini. Kita akan berbicara tentang hal-hal rendah yang disukai Allah. Mari kita baca bersama-sama. Hal-hal rendah yang disukai Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita sering menetapkan hal-hal yang tinggi, ya, dan kebanyakan dari kita suka akan hal itu. Kita sering menetapkan hal-hal yang tinggi, punya ekspektasi yang tinggi. Contohnya, ya, jarang ada orang yang mempunyai cita-cita yang rendah. Kalau saudara ditanya sejak kecil, cita-citamu apa? Tidak ada yang bilang, saya akan jadi tukang ngepel. Nggak ada. Pasti pingin jadi apa? Ya, presiden, dokter. Yang tinggi-tinggi. Pendidikan tidak ingin yang rendah. Kalau bisa, kalau mampu, baik mampu IQ-nya maupun mampu uangnya, pengen punya pendidikan yang tinggi, gak mau berpendidikan yang rendah. Pengen juga penghasilannya tinggi, tidak ingin punya penghasilan rendah. Pengen juga punya posisi yang tinggi, gak pengen punya posisi yang rendah, dan sebagainya. Karena kita dari kecil sudah terbiasa dilatih untuk menetapkan hal-hal yang tinggi, untuk punya ekspektasi yang tinggi. Gak ada orang yang punya ekspektasi yang rendah. Gak ada satupun saya kira dari antara manusia yang menetapkan, yang punya ketetapan hidup untuk meraih hal-hal yang rendah. Tetapi pengennya semuanya serba tinggi. Sebab dari kecil kita sudah terbiasa untuk memiliki apa saja yang tinggi. Sehingga ketika kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang tinggi tersebut, kita menjadi frustasi. Jika kita memperhatikan semua yang diingini Tuhan atas hidup kita, sepertinya Tuhan juga memiliki ekspektasi yang tinggi atas hidup kita. Sehingga ketika kita tidak bisa memenuhinya, kita menjadi frustrasi dan bahkan tidak sedikit yang lari meninggalkan Tuhan dengan alasan ingin mencari yang mudah. Karena kalau kita perhatikan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, sepertinya Tuhan juga menetapkan hal-hal yang tinggi. Sepertinya Tuhan gak ingin hal yang rendah. Sepertinya Tuhan menyukai hal yang tinggi dan membenci hal-hal yang rendah. Sehingga kita pun kadang-kadang dalam hidup ini, apakah Tuhan berkenan dengan hidup saya? Apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Sampai kadang-kadang kita merasa kayaknya percuma kita melakukan apa saja karena Tuhan mungkin gak berkenan. Hingga kita lari meninggalkan Tuhan, kita lari menjauh dari Dia, dan akhirnya kita justru semakin terjerumus ke dalam sesuatu yang sebenarnya kita gak perlu lakukan itu. Karena kita memiliki pemikiran yang seperti itu, sehingga membuat kita lupa bahwa ternyata ada hal-hal rendah yang disukai Allah. Lalu pertanyaannya adalah, hal-hal rendah apa sajakah yang disukai Allah? Hal-hal rendah yang disukai Allah adalah seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya rindu membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ini ayatnya sudah saya tulis, saya harap bisa terbaca dari belakang. Mari kita baca bersama-sama Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bersama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pertanyaannya adalah, hal-hal rendah apa sajakah yang disukai Allah? Kita berpikir mungkin ada hal-hal yang rendah yang Tuhan gak suka. Hal-hal rendah itu kayaknya Tuhan gak suka, tetapi ternyata ada hal-hal rendah tetapi Tuhan suka dengan itu. Lalu hal-hal apa saja yang rendah yang disukai Allah? Jawabannya kita sudah dapat dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 4. Sampai 14 maksud saya. Paling tidak kita bisa menemukan 3 hal rendah yang disukai Allah. Yang pertama adalah rendah hati. Sama-sama katakan, rendah hati. Ayat 14 firman Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu, dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada mereka yang selalu merasa dirinya paling benar, kepada mereka yang selalu merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling saleh, paling rohani, dan lain-lain. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang yang punya watak seperti ini, orang yang suka merasa dirinya paling hebat. Tidak ada orang lain yang lebih rohani dari dia. Tidak ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Tidak ada orang lain yang lebih benar dari dia. Tidak ada orang lain yang lebih suci dari dia. Dan Yesus menyampaikan itu, menegur orang seperti ini melalui perumpamaan di ayatnya yang ke-9 tadi sampai ayatnya yang ke-14. Watak manusia yang seperti itu digambarkan sebagai orang Farisi. Memang orang Farisi adalah orang yang digambarkan sebagai seorang yang saleh, hidupnya jujur dan tulus. Di mana itu bisa kita lihat? Karena Yesus mengutip begini di ayatnya yang ke-11 itu, firman Tuhan berkata demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua yang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 12, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudaraku, kalau kita lihat ini, kurang apa salehnya orang Farisi ini?
Kurang apa jujurnya orang Farisi ini? Kurang apa tulusnya orang Farisi ini dalam mentaati syariat agama? Bayangkan saudaraku, 1/10 dia tidak pernah lupa. Bahkan berpuasa tidak hanya 1 bulan dalam 1 tahun, tetapi 2 kali dalam 1 minggu. Kalau dihitung dalam 1 tahun berapa kali dia puasa? 1 bulan berapa kali? 8 kali. 4 kali 2 8 kali 12 berapa dia? Orang Farisi ini selama 1 tahun dia puasa berapa? Minimal 80 hari. Ya. Kurang apa dia salehnya sebagai seorang penganut agama? Kurang apa salahnya dia sebagai seorang yang menegakkan syariat dan hukum agamanya? Sangat saleh, sangat setia, sangat taat. Orang Farisi ini digambarkan lebih dari sekadar mentaati hukum Taurat, karena dia secara teratur berpuasa 2 kali dalam seminggu dan memberikan 1/10 dari semua penghasilannya. Kita akui, kita kalah dengan orang Farisi ini. Betul nggak? Puasa aja kita nggak. Setahun berapa kali kamu berpuasa? Nggak pernah sama sekali, kecuali kalau kelaparan. Memberikan 1/10 dari semua miliknya, semua penghasilannya. Kita kadang-kadang mau persepuluhan masih hitung-hitungan jelimet, ya. Kadang-kadang ada yang boro-boro persepuluhan. Gue kebutuhannya dewi wae sih kurang, ya kan? Tapi orang Farisi ini nggak pernah banyak cincong, nggak pernah banyak dalih, nggak pernah punya banyak alasan. Pokoknya sudah jadi ketetapan hati bagi dia, seminggu 2 kali berpuasa. Ya, puasanya ada beberapa penafsiran. Ada yang bilang Senin Kemis. Kalau Senin itu nyeneni, kalau Kemis Mis. Tapi ada yang bilang puasanya Yahudi itu Selasa dan Jumat. Saya nggak tahu mana yang harus kita pilih, tapi itu penafsiran. Pokoknya seminggu 2 kali, baik Senin Kemis, baik Selasa Jumat. Orang-orang ini berketetapan hati setiap seminggu 2 kali untuk berpuasa dan memberikan 1/10 dari semua penghasilannya. Secara agamawi, saudaraku, orang ini bercacat enggak? Halo? Secara agamawi orang ini bercacat tidak? Tentu kita bisa berkata, oh mboten Pak. Tidak. Orang Farisi ini nyari sempurna dalam melakukan semua syariat agama. Dengan merasa telah melakukan semua syariat agama tersebut, orang Farisi ini loh salahnya. Ya, karena dia sudah melakukan semua itu, lalu dia merasa sombong. Ini kejatuhannya di sini. Sebenarnya ketika dia melakukan semua syariat agama, melakukan semua perintah Tuhan, hukum-hukum agama itu sangat baik, dia nyaris sempurna. Celaknya adalah karena dia merasa sudah melakukan semua syariat agama, kemudian dia menjadi sombong. Dia merasa dirinya yang paling benar, tidak seperti pemungut cukai ini, tidak seperti yang lainnya, tidak seperti itu, tidak seperti dia, tidak seperti mereka dan sebagainya. Dia merasa paling suci dan merasa paling benar sehingga dia memandang rendah orang lain. Ini celahnya orang Farisi itu. Dia secara agamawi nyaris sempurna, tapi di hadapan Yesus dia celah, dia tidak betul oleh karena dia menjadi sombong. Di hadapan Yesus, sikap dan watak yang seperti orang Farisi ini sangat fatal, saudara. Sebab religiositasnya telah menyeretnya ke dalam dosa kesombongan.
Ini yang disebut sebagai religiusitas tanpa spiritualitas. Saudara, kalau kita perhatikan di negeri kita Indonesia, negeri Indonesia itu kurang apa religiusnya? Religius bukan? Religius sekali, saudara. Kurang apa sih religiusnya orang Indonesia? Saudaraku, sekarang ini mbah-mbah pun, ndak mudeng kayak apapun, mesti pakai identitas agama. Lalu kalau jalan sedikit kepleset udah mengucapkan kalimat agamawi. Dulu saya kecil itu jarang sekali orang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Tapi sekarang, saudaraku, begitu dibawa kepada suasana religius semuanya. Tetapi sayang sekali, religiusitas mereka tidak diikuti dengan spiritualitas yang baik. Keagamaan mereka tidak disertai dengan perubahan tingkah laku yang baik. Korupsi ya tetap lancar jaya jalan terus, ya. Kriminalitas yang nggak berkurang, pembunuhan luar biasa. Saudara, ngeri hari-hari ini, orang bunuh begitu gampang, dibunuh lalu dimasukkan koper, koyot, waduh, kok tega gitu loh. Wes dipateni dhewe, lalu dimasukkan koper, diangkut. Ini nggak hanya orang-orang yang mereka, orang Kristen pun, hamba Tuhan pun ada yang melakukan itu beberapa waktu yang lalu. Pelayan Tuhan loh itu. Temannya sendiri dibunuh, dimasukkan koper, dibawa ke troli keluar dari apartemen, dibuang di mana dia bisa buang. Religius apa enggak negara kita? Religius. Tapi spiritualitasnya bagaimana? Tinggi apa rendah? Rendah, saudaraku. Makanya nilai disebut sebagai religiusitas tanpa spiritualitas, yaitu digambarkan oleh orang Farisi. Religiusnya religius banget, dia puasa 2 kali seminggu, bayar perpuluhan, doa, semua ketentuan agama dilakukannya, tetapi tidak mengubah hidupnya. Justru dia merasa menjadi sombong, dia merasa paling benar, dia merasa paling hebat, dia merasa paling suci, dia merasa paling segalanya daripada orang lain dan memandang rendah orang lain. Kita banyak menemukan orang-orang model begitu, saudara. Orang yang spiritual, religiusitasnya tinggi tetapi spiritualitasnya rendah. Mereka orang-orang beragama, tetapi hidupnya tidak menjadi baik. Mereka terjebak dalam fanatisme yang sempit, sehingga dapat menumbuhkan bibit-bibit terorisme. Ternyata, saudaraku, terorisme itu dimulai dari ini. Bibitnya itu ini loh, fanatisme yang sempit, religiusitas tanpa spiritualitas. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, akhirnya melakukan aksi teror, membunuh. Bahkan teroris itu ngomong bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya kalau tidak sealiran dengan dia, itu kafir. Bukan kepada yang berlainan agama, satu agama saja kalau tidak sealiran, dianggap tidak benar, dianggap kafir, dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Ini dimulai dari orang-orang yang religiusitasnya tinggi tetapi spiritualitasnya rendah, merasa dirinya bisa memenuhi semua tuntutan agama, kemudian memandang rendah orang lain, menganggap kafir yang lain selain dirinya. Ini sangat berbahaya. Bibit-bibit intoleran dimulai dari yang seperti ini. Bibit-bibit terorisme dimulai dari paham-paham yang seperti ini. Lalu Yesus dengan sangat lantang, saudara, menentang watak-watak yang seperti itu, menentang watak-watak yang sombong, karena dumeh sudah bisa melakukan semua syariat agama, lalu menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu kafir, menganggap orang lain itu tidak benar, tidak suci, dan sebagainya. Yesus menentang watak-watak orang-orang seperti Farisi itu, sifat-sifat, watak-watak yang seperti orang Farisi itu.
Buktinya ini jelas tertulis di ayat yang ke-14. Tadi sudah kita baca. Sebab kerendahan hati adalah salah satu hal yang disukai Allah, sedangkan kesombongan adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Saudara, kita sering mendengar ada beberapa contoh orang yang karena kesombongannya tidak butuh waktu lama, Tuhan langsung menghajar dia, menghukumnya, bahkan membunuhnya. Meskipun kadang-kadang tidak selalu sama. Karena saya sering mendengar orang sombong, tetapi kok Tuhan ya enggak, kok belum menghukum orang itu. Tetapi ini jadi contoh bahwa Tuhan menentang orang yang tinggi hati, orang yang congkak, tetapi mengasihi mereka yang rendah hati. Saya beri 2 contoh, saudaraku. Ya, ini satu di antara 2 itu adalah Thomas Andrew. Orang ini adalah pembuat kapal Titanic. Saudara pernah nonton filmnya? Ya, kapal terbesar waktu itu. Thomas Andrew ini, dia sombong dengan sesumbar begini. Kapal ini, maksudnya kapal Titanic yang dia buat, tidak akan bisa tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Tapi buktinya, begitu berlayar, tahu-tahu almarhum, nabrak gunungan es, hancur berkeping-keping. Itu Tuhan belum mendudulno jarinya, betul nggak? Baru kesenggol es. Padahal tiap hari saudara di cuaca kayak gini, pulang-pulang di rumah tersedia segelas es, biasa disuput panjenengan. Ini nyenggol kapal, bukan esnya yang hancur, tapi kapalnya yang hancur. Sekali lagi, tangan Tuhan belum dudul, saudaraku. Apalagi kalau tangan Tuhan tiba-tiba gitu-gitu kayak apa? Tapi orang ini sombong dengan berkata kapal ini tidak akan bisa tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Tapi fakta membuktikan kapal Titanic yang gede, sangat gede itu, waktu itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tenggelam berkeping-keping, dan hampir semua, memang ada beberapa penumpangnya yang selamat, yang lain koit, mati, termasuk orang ini ikut mati. Apa yang bisa disombongkan? Jangan melawan Tuhan. Orang ini kan terang-terangan melawan siapa? Tuhan. Dia pikir ciptaannya yang gede begitu, dia bilang Tuhan pun gak bisa menenggelamkan. Memang lu siapa? Ya, kok ngelawan Tuhan? Kok nentang Tuhan? Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ini namanya adalah Tancredo Neves. Orang mana Pak? Ini orang Brasil. Dia adalah seorang calon presiden. Ya, bahkan dia disebut sebagai presiden karena sudah terpilih. Seorang presiden Brasil yang terpilih, yang meninggal tepat beberapa jam sebelum pelantikannya. Ya, sesumbarnya dia begini: jika saya meraih 500 suara, Tuhan pun tidak akan mampu menghalangi saya menjadi presiden. Begitu digelar upacara pelantikan, saudaraku, orang ini kelepok, mampus, mati. Kesombongannya di mana? Karena dia merasa bahwa kalau sudah 500.000 warganya memilih dia, Tuhan pun gak bisa menghalangi dia jadi presiden. Buktinya begitu nafasnya diambil, dia jadi presiden enggak? Jadi, tapi tidak bisa duduk di kursi presiden. Karena itu apa yang harus kita sombongkan? Gak ada, saudaraku. Jangankan kita yang seperti orang
semua tuntutan agama. Itu aja Tuhan Yesus gak berkenan kita sombong. Apalagi maaf, kita yang masih bolong-bolong dalam menjalankan perintahnya Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, kita jauh lebih kalah dari orang Farisi. Nah, maka dari itu apa yang akan kita sombongkan? Gak ada yang bisa kita sombongkan, karena kesombongan justru mengundang Tuhan untuk jadi lawan kita. Tetapi ketika kita rendah hati, kita justru menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Penerapannya saudaraku, sebab itu tetaplah rendah hati. Sekalipun Anda saat ini sedang berada di puncak kesuksesan dan sedang berada di puncak kejayaan pelayanan, tetaplah rendah hati. Kesuksesan dan keberhasilan pelayanan Anda hanya akan mendatangkan murka Allah jika tidak diikuti oleh watak rendah hati. Jangan memelihara watak yang akan membawa Anda menjadi musuhnya Tuhan, menjadi lawannya Tuhan, yaitu sombong. Namun pelihara watak yang menjadikan Anda disukai oleh Tuhan, yaitu watak rendah hati. Karena rendah hati salah satu dari hal rendah yang disukai Allah. Yang kedua, rendah kebohongan. Kita ucapkan sama-sama, rendah kebohongan. Ayat 13a, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadap ke langit. Saudara, rendah kebohongan atau dengan kata lain adalah jujur. Watak jujur ini disiratkan melalui pemungut cukai dalam berdoa. Pemungut cukai ini sadar sepenuhnya akan keberadaan dirinya. Ia jujur terhadap dirinya dan terhadap Allah. Ia mengaku sebagai orang berdosa, sampai ia tidak berani untuk menengadah ke langit sebagai wujud bahwa dia betul-betul mengakui keberadaan dirinya. Dia jujur kepada dirinya sebagai seorang berdosa. Dia jujur kepada Allah sebagai manusia yang paling hina, yang paling berdosa, hingga dia tidak berani menengadah ke langit. Dia pun berdoa berdiri jauh-jauh di sana, tidak berani maju ke depan. Kalau tadi digambarkan orang Farisi kan, maaf, bukan berarti yang ke depan itu orang Farisi, bukan, jangan salah tafsir ya. Tapi orang Farisi senang ada di depan, lalu dia mulai membanggakan dirinya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh di sana di bait Allah dan tidak berani mendekat. Menengadah ke langit saja dia nggak berani, tapi dia menunduk sungguh-sungguh karena dia sadar akan keberadaan dirinya sebagai manusia yang berdosa, sebagai seorang yang kotor, sebagai orang yang tidak bisa memenuhi syariat agama, orang yang tidak bisa memenuhi semua ketuntutan-tuntutan agama, dan dia sadar akan hal itu. Dia jujur. Inilah salah satu watak yang disukai Tuhan, yaitu rendah kebohongan atau jujur. Dewasa ini, terus terang, kita sulit menemukan orang yang jujur. Yang setuju katakan yes. Amen. Jangankan politisi, rohaniwan pun sulit ditemukan yang jujur. Kalau politisi jelas, kalau kampanye apalagi, ya enggak? Yang mengerikan itu justru rohaniwan pun sulit ditemukan yang jujur. Ini saya mengutbah diri saya sendiri juga. Padahal Tuhan sangat suka dengan orang yang jujur. Kisah para Rasul pasal 5, saudara, menceritakan tentang kematian Ananias dan Safira. Gak usah kita buka ya, Kisah para Rasul pasal 5. Itu menceritakan tentang kematian Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu telah menjual tanahnya dan menyerahkan uangnya itu kepada rasul-rasul, sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas
Tetapi mengapa Ananias dan Safira mati, sedangkan Barnabas malah dipakai Tuhan? Luar biasa. Sampai mendampingi Paulus, sampai jadi teman sepelayanan Paulus. Apa bedanya? Dua-duanya, atau ya dua-duanya, karena Ananias Safira itu suami istri, hitung aja satu ya. Yang kedua adalah Barnabas. Apa bedanya Ananias Safira dengan Barnabas? Sama-sama menjual tanah miliknya, lalu menyerahkannya kepada Tuhan di hadapan kaki rasul-rasul. Orang-orang ini melakukan hal yang sama, tetapi mengapa Ananias dan Safira mati? Dan Barnabas tidak mati, tapi justru dipakai Tuhan. Luar biasa. Ananias dan Safira, baru saja Ananias menyerahkan uang itu kepada rasul-rasul, langsung mati. Lalu banyak berapa? Hanya 1 jam kalau nggak salah, istrinya datang, lalu menyerahkan uang juga. Kemudian para rasul bilang, apa kamu mau sama kayak suamimu? Suamimu barusan mati, itu orang-orang baru mengusung mayat suamimu, kok kamu datang sama, mati juga seketika di depan rasul-rasul. Mengapa Ananias Safira kok mati begitu, tapi Barnabas kok tidak? Ternyata bedanya di sini, saudaraku. Penyebabnya adalah karena Ananias dan Safira tidak jujur. Dia menjual tanahnya, sebenarnya haknya dia. Dan saya rasa Tuhan pasti juga ngerti kalau yang dipersembahkan itu hanya setengahnya. Umpamanya jual tanah harga 10 juta. Tuhan gak pusing Ananias Safira ini mau mempersembahkan 5 juta atau 10 juta, itu haknya Ananias dan Safira. Betul nggak? Tapi yang membuat Tuhan marah adalah ketika para rasul tanya, benar hasil jual tanahmu segini? Iya betul. Dia serahkan separuh, saudaraku. Kalau memang mau serahkan separuh, ngomong aja 50% Pak Petrus, ini saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Tuhan nggak melarang. Yang membuat Tuhan murka adalah 50%, dia bilang 100%. Itu loh. Yang Tuhan gak mau, akhirnya Tuhan menghukum suami istri ini mati pada hari yang sama. Hanya selisih 1 jam kalau nggak salah di Kisah Para Rasul pasal 5. Kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama. Yang dimauin Tuhan itu adalah jujur apa adanya. Kalau memang nggak bisa, ya bilang nggak bisa. Kalau memang hanya mampu melakukan segitu, ya ngomong, saya hanya mampu lakukan segitu. Nah, kadang-kadang kita itu mengikuti iklan, slogan dari kecap. Kecap itu selalu bilang nomor 1. Gak ada ini pengusaha kecap. Gak ada dia bilang kecapku nomor 102. Gak ada. Pasti ngomong nomor 1. Produsen Bango bilang Bango ya kecap nomor ABC, bilang ngomong Pulau Jawa. Di Pekalongan itu yang terkenal itu kecap Pulau Jawa, ya bilang kecapku nomor. Di Kudus itu ada lagi, setiap kota memang kecapnya beda-beda. Semua ngomong kecapku nomor 1, padahal belum tentu nomor 1 sungguh. Kadang-kadang kita terjebak untuk tidak jujur. Karena itu, saudaraku, marilah kita jujur dalam segala hal. Jujur dalam perkataan, jujur dalam beribadah, jujur dalam berdoa, jujur dalam memberi, dan jujur dalam bertindak, serta jujur dalam segala hal. Mari hentikan segala kebohongan, mulai dari diri kita lebih dulu. Yuk sama-sama ucapkan,
Mari hentikan segala kebohongan, mulai dari diri kita lebih dulu. Jangan nunggu orang lain, kamu jujur ya, tapi mari mulailah dari kita untuk menghentikan segala kebohongan lebih dulu. Jangan nunggu orang lain. Kadang-kadang kita nggak jujur kan, itu aja nggak jujur kok Pak. Sudahlah, kalau dia memang belum mau jujur, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menghentikan segala macam bentuk kebohongan apapun. Yang ketiga, hal-hal rendah yang disukai Allah. Yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua, rendah kebohongan. Yang ketiga, rendah ambisi. Ini tertulis dalam ayat 13b. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama ayat 13b. 1, 2, 3. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, kalimat ini menarik, saudara, karena orang Farisi, orang pemungut cukai ini, dia yang tidak berani ke depan, tidak berani menengadah ke langit, dia tapi justru memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Kata kasihanilah dari kata Yunani hilasteti, yang berarti membawa pendamaian. Orang ini datang berdoa kepada Tuhan tanpa membawa ambisi, selain kerinduannya yang teramat sangat dalam dengan Tuhan. Dia nggak membawa seperti orang Farisi, membawa ambisi. Ambisinya apa? Supaya dipuji. Tapi orang pemungut cukai ini datang kepada Tuhan nggak bawa ambisi apa-apa, kecuali kerinduan hatinya yang begitu dalam, ingin ketemu dengan Tuhan, dan dia sadar dirinya berdosa, tetapi hatinya begitu rindu ketemu dengan Tuhan. Dia nggak punya embel-embel ambisi apapun, selain hanya karena kerinduannya ketemu dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, sehingga ia membawa hati yang hancur. Tadi disebut ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia membawa hati yang hancur sebagai persembahan untuk mendamaikan Allah dengan dirinya. Tadi kasihanilah itu dari kata hilasteti, artinya membawa pendamaian. Artinya dia membawa hatinya yang hancur itu untuk menjadi sarana Allah mau berdamai dengan dia yang berdosa. Nangkep ya sampai di sini ya. Biasanya orang datang kepada Tuhan itu membawa segudang ambisi, segudang agenda. Orang datang kepada Tuhan bawa segala macam agenda, segala macam ambisi. Ingin diberkati, ingin sukses, ingin sehat, ingin ini dan ingin itu, sehingga isi doanya selalu dipenuhi dengan berbagai macam permintaan dan mengharap atau kadang memaksa Tuhan untuk setuju dengan dia, tanpa ada sebuah kerinduan ketemu Tuhan. Doa itu yang hanya pokoknya datang pada Tuhan, naikkan permohonan begitu, tidak ada hati yang hancur sebagai wujud kerinduannya kepada Tuhan, sebagai persembahan kepada Tuhan, untuk Tuhan mau berdamai dengan kita, manusia yang berdosa. Contoh yang sangat baik itu dilakukan oleh pemungut cukai ini. Dia datang kepada Tuhan tidak membawa ambisi apa-apa, tetapi membawa hati yang hancur karena kerinduannya ketemu dengan Tuhan, karena kerinduannya dengan Tuhan. Hatinya yang hancur itu dibawa kepada Tuhan supaya Tuhan mau berdamai dengan dia, karena dia sadar dia manusia paling berdosa di dunia ini. Nah, kadang-kadang kita itu nggak membawa ini. Kita datang kepada Tuhan membawa sederet permintaan, daftar permintaan yang begitu banyak. Dulu ketika saya masih kuliah, saya masih ingat, saudaraku, saya kalau masuk kamar temen,
baik satu angkatan maupun kakak tingkat, saya selalu mendapatkan di dinding itu tempelan kertas yang ditulisi pokok-pokok doa. Bukan pokok-pokok doa yang berisi bagi bangsa dan negara, bukan, tetapi apa yang akan didoakan. 1, jodoh. 2, jadi hamba Tuhan yang besar. 3, segera lulus sarjana. 4, 5, 6, teman saya punya 50 item yang didoakan setiap hari. Saya setiap kali tanya, doamu dari 50 itu mana yang sudah dijawab? Belum ada. Ya lo masih semester 2, doa untuk jodoh. Ya boleh kalau umurnya udah mencukupi, boleh. Kampus gak melarang orang menikah. Lalu segera lulus jadi sarjana, baru semester 2 kok segera lulus jadi sarjana. Kira-kira dikabulkan Tuhan gak? Dan yang lain-lain. Rajin ke gereja atau rajin pelayanan, kadang-kadang kita juga membawa ambisi. Ambisinya apa? Supaya dapat imbalan dari Tuhan. Coba lihat kanan kiri, sanes panjenengan kok, gitu, sampaikan. Memberi perpuluhan atau memberi persembahan juga punya motivasi. Motivasinya apa? Ada 2. 1, supaya dipuji orang. Yang kedua, dapat imbalan berlipat. Apalagi di perpuluhan itu di amplopnya ditulis. Ditulis apa Bang? Lupa saya. Maleakhi 3 ayat 10 ya. Motivasinya itu kadang-kadang kita membawa persembahan itu bukan sebagai wujud kerinduannya akan Tuhan, bukan sebagai wujud kehancuran hati, karena kita rindu akan Tuhan dan kita ingin Tuhan berdamai dengan kita karena kita manusia berdosa. Lalu Tuhan memberkati kita sekalipun kita manusia berdosa. Lalu kita dengan kesadaran yang penuh kita bawa persembahan itu, perpuluhan kita itu kepada Tuhan untuk memuliakan Dia tanpa embel-embel apa-apa. Tapi kadang-kadang kita punya 2 embel-embel. 1 pengen dipuji, 2 pengen dapat balasan berlipat-lipat. Yang benar adalah ketika saudara persepuluhan, jangan punya ambisi apapun selain sebagai persembahan hati yang hancur yang kita bisa bawa sebagai orang berdosa. Kita bersyukur karena masih diberkati oleh Tuhan, dan ini sebagai wujud membawa korban pendamaian kepada Tuhan agar Tuhan mau berdamai dengan saya, dengan saudara manusia yang berdosa. Kita bawa persembahan itu kepada Tuhan sehingga ketika namamu nggak tercatat di sini, saudara nggak akan marah. Ya wis, karena motivasinya kelihatan di situ. Untuk apa sebenarnya? Ya, maka kadang-kadang kita kan sudah sepakat memberi persembahan apapun. Ya, kalau ada namanya, mohon maaf, tulis NN. Saya ingin menolong, gereja ini ingin menolong. 1, menolong motivasi saudara supaya benar dalam memberi persembahan. Yang kedua, persembahan itu adalah tanggung jawab saudara dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan supaya kita berlipat-lipat. Urusan itu urusan Tuhan. Jangan punya motivasi itu. Benar kata firman Tuhan akan diberkati berlipat-lipat sampai digoncang pun, itu betul. Tetapi jangan karena itu kita memberi kepada Tuhan. Tujuannya adalah sebagai persembahan, sebagai hati yang hancur kepada Tuhan, sebagai manusia berdosa tapi masih diberkati. Maka sebagai ungkapan rasa rindunya kepada Tuhan, kita bawa itu sebagai wujud kerinduan kita supaya Tuhan bisa mau berdamai dengan kita yang berdosa. Itu loh, yang setuju katakan amin. Coba ulangi Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bisa? Ya. Orang-orang semacam ini lupa
bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar ambisi ketika datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyukai orang-orang yang membawa hati yang hancur dan bukan ambisi ketika ia datang kepadanya. Pernahkah saudara mendengar kalimat ini? Jika saudara membaca kitab suci, maka saudara akan mendapat pahala sekian kali lipat. Pernah dengar ini? Di mana? YouTube. Ya, di YouTube, di sekitar kita, ya, keras-keras kadang. Lalu ada bilang, jika saudara berpuasa pada hari-hari tertentu, maka saudara akan mendapat pahala sekian kali lipat. Pernah dengar ini? Jika saudara berdoa pada jam-jam tertentu, maka pahala saudara akan sama dengan 1000 kali berdoa pada jam-jam biasa. Pernah dengar ini? Kalau seperti ini, berpuasa punya agenda atau ambisi enggak? Berdoa punya ambisi enggak? Memberi punya ambisi enggak? Punya. Kita orang Kristen, Tuhan Yesus mengajar supaya kita datang kepada Tuhan tanpa membawa ambisi apapun selain kerinduan yang terdalam untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bawa sesuatu ke rumah Tuhan, kalau kita bawa sesuatu ketika kita datang kepada Tuhan, jadikanlah itu sebagai wujud persembahan hati yang hancur karena kerinduan kita kepada Tuhan. Dan itu wujud persembahan yang kiranya Tuhan mau berdamai dengan saya, bukan karena ambisi yang lain. Sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan bukan karena kita ingin bertransaksi dengan Dia, melainkan kita sungguh-sungguh merindukan Dia. Orang yang selalu merindukan Tuhan pasti akan selalu ingin bersekutu dengan Dia. Kalau saudara dan saya punya kerinduan bertemu dengan Tuhan, punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan, maka setiap saat mesti pingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Nunggu waktu 1 minggu itu nggak tahan, pinginnya segera buat cepat hari Minggu Tuhan. Bukan karena libur, tapi karena ingin bertemu dengan Tuhan. Nunggu waktu beberapa jam itu nggak sabar, karena pengen segera datang kepada Tuhan berdoa. Pagi sudah doa pagi, menunggu 2-3 jam itu rasanya nggak sabar. Melakukan pekerjaan itu rasanya nggak sabar. Pengen segera datang kepada Tuhan, pengen bertemu dengan Tuhan. Itu orang yang punya kerinduan ketemu dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bangun pagi nggak berdoa, sampai tengah hari juga kita nggak merasa berdosa kalau kita belum ketemu Tuhan. Sampai tengah malam kita juga merasa masih hehe, nggak merasa bersalah, belum ketemu Tuhan. Lanjut tidur sampai besok paginya juga nggak menemui Tuhan, juga nggak merasa bersalah. Sampai terus begitu berulang-ulang kita lakukan. Orang yang selalu rindu ketemu dengan Tuhan pasti nunggu jam-jam saudara bertemu dengan Tuhan dalam doa. Itu saudara sangat-sangat menantikannya dengan tidak kerasan, dengan tidak tahan. Nunggu hari Minggu, kadang-kadang bilang, agak pingin Minggu kok, wis Minggu meneh, yo. Betul nggak? Ya. Minggu ada minggu kok, seminggu meneh Minggu, terus kalau ibadah tengah minggu, lalu kok ini ke ibadah, kok ini ibadah meneh. Orang yang hatinya rindu ketemu dengan Tuhan, nggak masalah seminggu mau ibadah berapa kali. Amin. Akhirnya ternyata Allah tidak memandang sebelah mata terhadap hal-hal yang rendah. Allah justru suka dengan hal-hal yang rendah. Dan hal-hal yang rendah itu yang disukai oleh Allah adalah rendah hati, rendah kebohongan, dan rendah ambisi. Matur nuwun, sampun kersa midhangetaken Gusti berkahi. Mari kita tunduk kepala.
Kita berdoa.